Kenapa sih? Apa sih dasarnya Hegel, dasarnya Auguste Comte bilang seperti itu? Ada tulisan sejarah malah keliru Hegel. Dia punya 3 keyword, dia punya 3 quotes, punya 3 kata mutiara yang jadi dasarnya. Kenapa kok dia terus menyusun fase-fase tadi? Dasarnya apa? Bahwa manusia itu berkembang. Berkembang itu oleh karena itu harus dipahami benar kondisinya agar perkembangannya terarah. Yang pertama, gimana agar pengembangannya terarah? Appreciation of the past and the ability to build on it toward the future. Apresiasi pada masa lalu dan mampu untuk membangun demi masa depan. Masa lalu dipelajari, dengan pegangan itu kita bangun masa depan. Kalau sudah ngerti ada metafisik, diarahkan ke masa depan yang positif. Nah itu kalau jargonnya di teman-teman kan ada yang punya jargon al-muhafadzah alal qadim wal akhdhu bil jadid. Nah itu kalau bahasanya Agus Comte, the appreciation of the past and the ability to build on it toward the future. Jadi yang lama dijaga, yang baru yang lebih baik diambil. Cuma ini jangan dipakai jargon buat yang sedang pacaran atau sudah punya istri. Nanti kamu pakai, lu saya kan harus muhafadzah alal qadim. Kalau ada yang lebih bagus ya wal akhdhu bil jadid. Diambil lagi yang lebih baru, yang lebih bagus. Wal akhdhu bil jadid itu aslah. Nah, jadi yang lama biarin aja, kita ambil yang baru yang lebih bagus. Appreciation of the past and ability to be. Karena itu maka harus diperhatikan perkembangan masyarakatnya. Jangan sampai setback. Sudah positif malah teologis lagi. Sudah enak-enak ngerti sains, sekarang ke kuburan lagi nyari pocong. Tidak nyambung. Sia-sia lagi sudah. Capek-capek bikin kamera infrared cuma dipakai nyari pocong sama hantu. Oh iya kan, teknologi luar biasa loh, itu penemuan luar biasa. Kalau di barat bisa jadi obat, bisa jadi macam-macam. Kalau di sini cuma dibawa ke kuburan buat nyari pocong. Oh, orang Indonesia ini aneh-aneh. Yang kedua, the idea of progress. Awas, berkembang ya berkembang dong, tapi maju. Progress, maju itu kemarin 2, sekarang 3, besok 4. Yaumuhu khairum min amsihi. Nah itu dalilnya ngono. Kalau tadi muhafadzah, kalau yang kedua ini yang hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari esok. Ada progres, tidak stagnan dan juga tidak mundur. Kalau stagnan berarti rugi, kalau mundur berarti hancur. Idea of progress ini sebenarnya yang menopang luar biasa peradaban manusia modern. Terus kenapa sih di puncaknya jadi positivistik, berbasis pada fakta dan rasio, berbasis pada sains? Karena dari sains telah lahir peradaban yang lebih maju. From science comes prediction, from prediction comes action. Dari sains orang bisa memprediksi masa depan. Sains itu kan sifatnya universal, bisa diukur, bisa dihitung. Bukan yang metafisika yang tidak pasti tadi. Kalau bisa diukur, itu bisa diprediksi. Besok mau ada apa, mau kejadian apa. Kalau sudah ngerti besok mau ada apa, orang bisa melakukan aksi, antisipasi, memanfaatkan, mendayagunakan. Dari situ peradaban manusia bisa maju. Jadi kamu harus ngerti ilmunya. Kalau ngerti ilmunya, kamu akan paham apa yang akan terjadi. Kalau kamu paham apa yang akan terjadi, kamu bisa merespon dengan tepat. Itulah gunanya sains. Gunanya belajar fakta sama belajar berpikir rasional. Terus cara memahaminya gimana terusan? Membacanya gimana?
Ya kayak tadi, dilihat faktanya. Jangan sibuk dengan makna-makna yang tidak jelas, dengan motif, dengan niat, dengan emosi, tidak usah. Nahnu nahkumu bidhawahir. Nah, itu dari Agus Kom itu. Tidak bisa kamu lihat motifnya orang. Allah kamu bantu saya, padune niatnya. Oh, enggak bisa kamu kasih. Yang penting bantu, syukur, alhamdulillah, makasih ya gitu. Enggak usah sibuk dengan niatnya apa, kamu ikhlas enggak. Tidak bisa kita nyampe sana, katanya Dukun. Sudah dilihat fakta, dilihat kenyataannya. Kamu ceramah tiap hari nggak pernah bantu, dia yang bantu ya tak. Aku lebih suka ke dia yang bantu, kan gitu. Lihat fakta, bukan cuma teori, bukan cuma motif, bukan cuma niat. Mending dikasih uang tapi niatnya jelek daripada dipukuli tapi niatnya bagus, kan gitu. Aku memulih kamu itu niatnya bagus biar setannya pergi dari kamu, nggak usah. Ya kan? Jadi kita tidak bisa mengakses motif, makna. Oh ini maknanya enggak. Saya tidak perlu sholat Pak, tapi batin nggak bisa diukur, nggak bisa dilihat. Orang hanya bisa melihat fakta, manifestasi. Aku tidak tahu kamu jatuh cinta benar apa enggak. Tapi yang penting kamu masih rajin apel, masih rajin SMS, masih rajin mention di Facebook, masih rajin. Nah itu berarti yalah aku percaya kalau kamu cinta, kan gitu. Enggak kok, enggak mesti Pak gitu itu cinta. Ya aku ya enggak ngerti hatinya, tapi kan dari tekunnya dia apel tiap malam minggu, ya kemungkinan besar memang iya. Karena kita berpikir dasarnya fakta. Aku itu kelihatannya aja marah, tapi batinku enggak bisa. Orang gak ngerti batinmu kayak gimana. Faktanya kamu marah-marah. Aslinya saya itu rajin kok Pak. Hanya saja sering kepepet jadi sering bolos. Ya pokoknya sering bolos. Aslinya aku yang ngerti om, tiap hari kelihatannya juga bolos. Saya itu hakikatnya baik Pak. Cuma ya penampilannya aja. Ya gak bisa orang lihatnya penampilan. Oke, jadi observasilah fakta sosial. Jangan tertipu oleh, jangan-jangan motifnya beda. Itu gitu-gitu niatnya gak ikhlas loh. Itu, ini kan urusan rasa. Itu semua kita gak bisa ngakses. Yang bisa kita akses manifestasi fisiknya, faktanya. Maka membaca fenomena sosial itu ya yang faktual. Jangan terjebak oleh asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, su'udzon atau husnudzon. Wis dilihat faktanya aja. Saya nggak tahu Prabowo itu baik atau buruk, aslinya gimana, batinnya gimana, tapi faktanya gini loh. Nah, itu fakta. Jokowi itu aku nggak ngerti kayak gimana, itu ada rekayasa apa enggak, iya nggak ngerti, tapi faktanya gini loh. Itu fakta itu yang jelas. Di luar itu semua ya prediksi, kalkulasi, kira-kira, spekulasi dan yang sejenis itu. Dunia sosial kita baca fakta. Meskipun IP saya cuma 1 Pak, sebenarnya saya itu pinter Pak. Yo, bola kurang ngerti ini ya. Jawabanku saya kabeh ini terus 1. Jadi orang itu fakta sosial yang dilihat. Itu katanya Agus Kom. Ya nanti ada kritik pada dia, yo ada saja. Cuma ya nggak usah dikritik dulu, dipahami ini dulu. Itulah yang ada di pikirannya Agus Kom. Observasi fakta. Karena itu, lah gimana sih observasi fakta itu? Caranya ada 3. Pengamatan, eksperimen, dan yang ketiga perbandingan. Pengamatan itu berarti diobservasi langsung. Kalau eksperimen itu berarti dicoba atau diuji. Kalau perbandingan ya diperbandingkan. Yo, pengamatan jelas lah kalian. Kalau ingin meneliti apa ya terjun langsung ke lapangannya, dicek, dilihat. Kalau eksperimen dicoba. Kira-kira seandainya ngaji ini dipindah ke hotel, kira-kira lebih nyaman nggak ya? Kira-kira mungkin lebih masuk ini. Nah itu, ayo dicoba, ya itu eksperimen. Begitu masuk sana, ternyata enggak Pak, enggak lebih nyaman, lebih ngantuk Pak. Nah misalnya, karena enak ada AC-nya, penting kayak gini.
Bila perlu dimatiin aja kipasnya biar sumuk, nggak jadi ngantuk. Nah, itu eksperimen, dicoba, dipraktekkan. Yuk, minggu depan kita ngajinya di hotel ya. Nah, kayak gitu. Mana yang lebih bergizi ya, makan nasi kucing atau makan nasi harimau? Karena anak nasi macan itu kan ada kan, kulali neng dia nasi macan itu. Kayak anekdot di Facebook itu kan kemarin ada mahasiswa beli nasi kucing, harganya satu bungkus dia nganggapnya 1.500 kayak biasanya. Penjualnya mintanya, lo ini harganya berapa mas? 15.000. Lo kok mahal? Biasanya 1.500. Kan cuma nasi kucing kan? Lo ini kucingnya Anggora mas. Kucing biasa. Kucing biasa sih 200, kucing Anggora ya. Iya itu ngalang-ngalang nasi macan kan, mungkin sego macan, macannya sego kucing, tapi kucingnya Anggora jadi lebih mahal gitu. Jadi pengamatan, eksperimen, perbandingan. Kalau perbandingan ini memperbandingkan dunia sosial, misalnya orang Jawa sama orang Madura, bedanya di mana ya? Orang Jawa Timur sama orang Jawa Tengah, bedanya di mana ya? Itu perbandingan. Ya nanti teori-teori sosial banyak yang mengembangkan itu. Terus terakhir, ini yang unik dari Auguste Comte. Ini teori yang dikeluarkan Auguste Comte saat dia patah hati. Setelah dia naksir perempuan, dikejar-kejar sampai Taylor kok tetap ditolak. Akhirnya dia jadi platonik gara-gara jatuh cinta. Lahirlah konsepnya yang dikenal agama kemanusiaan, religion of humanity, atau positivist religion. Jadi ini sebenarnya mirip. Kalau Rousseau dulu kan punya civil religion. Civil religion itu tidak selalu mirip agama, tapi ritual-ritual sosial yang dibakukan di tengah masyarakat untuk fungsi-fungsi kebersamaan, fungsi-fungsi spiritual, pokoknya untuk bareng-bareng. Itu teorinya Rousseau. Agama juga bisa jadi civil religion. Misalnya NU dengan tahlilannya itu bisa jadi civil religion. Dia tidak cuma fungsi religius, tapi ada fungsi sosialnya di sana. Mungkin kerukunan, mungkin persaudaraan, mungkin ikatan sosial yang semakin erat. Itu namanya civil religion. Jadi agama masyarakat, agama yang berperan jadi agama di tengah masyarakat. Mungkin tidak selalu agama formal. Kadang-kadang sangat konstitusional, misalnya upacara bendera itu kan kayak agama. Itu sebenarnya sejenis civil religion. Tujuannya menanamkan nasionalisme. Ini yang punya konsep kayak gini Rousseau. Saya tidak ngomong Rousseau karena saya lupa di pertemuan keberapa sudah ada Rousseau. Yang ingin saya ulang cuma Karl Marx, karena saya belum puas ngomong Karl Marx dulu cuma sedikit. Terus agama, jadi Auguste Comte ini memimpikan bikin agama baru yang tidak kayak agama sebelumnya yang mengecewakan. Jadi dia ingin bikin satu agama penuh dengan spiritualitas, penuh dengan humanitas, tapi minus formalitas, bahkan minus Tuhan yang formal. Jadi dia menyebutnya agama positif. Loh, terus agama kan biasa ada Tuhannya. Iya ada, tapi Tuhannya adalah Grand Etre, Supreme Being. Ada yang supreme, ada yang agung. Apa ada yang agung? Itu kemanusiaan. Jadi yang dipertuhankan adalah kemanusiaan. Karena ternyata hampir semua agama sebelumnya banyak yang tidak manusiawi. Bunuh-bunuhan, saling bantai, saling menjatuhkan, saling caci maki. Agama kok tidak manusiawi ya dalam pikirannya Comte.
Padahal agama itu kan dari Tuhan diturunkan kepada manusia, untuk manusia. Tapi kok malah dikasih Tuhan petunjuk manusianya malah gak jadi manusiawi. Sehingga dari agama banyak sekali tragedi-tragedi berdarah sampai hari ini. Yang terakhir kasusnya ISIS itu kan. ISIS itu kan yang kok bisa ya orang beragama jadi kayak gitu, kok malah kehilangan kemanusiaannya. Jangan-jangan ada yang keliru. Maka terus August Comte memimpikan agama yang sifatnya kemanusiaan, agama manusiawi, fokusnya pada manusia. Nilai tertinggi yang dijunjung, yang ditegakkan adalah manusia. Dan kebetulan di Perancis saat itu kan sedang populer-populernya era pencerahan yang menomorsatukan manusia. Nah, agama ini ajaran dasarnya adalah cinta dan pengabdian kepada kemanusiaan. Kenapa cinta? Karena ya memang cinta itu nilai paling tinggi dalam kehidupan manusia. Dunia ini besok pagi langsung bubar kalau tidak ada cinta. Kalau tiba-tiba Allah, coba sekali-sekali cinta dibuang dari hatimu semuanya, cinta terhadap apa saja, maka besok pagi dunia kiamat. Ya kan? Yang bikin dunia ini bertahan kan orang tua masih cinta pada anaknya, suami masih cinta pada istrinya, atasan masih cinta pada bawahannya, pemerintah masih cinta pada rakyatnya, rakyat masih cinta pada pemerintahnya. Kalau ini semua hilang, kiamat besok dunia. Kenapa Indonesia ini chaos? Kamu bingung nabrak-nabrak nyari format, karena basisnya kehilangan kemanusiaan, termasuk yang paling tinggi kita kehilangan cinta. Prabowo kehilangan cinta pada Jokowi, dan Jokowi kehilangan cinta pada Prabowo. Demokrat tidak cinta lagi pada PDI, PDI tidak cinta lagi pada Gerindra. Ya kan? Kalau tidak cinta kan ya apalagi tinggal lawannya yang satu itu kan, jadi rival. Ya sudah, kita banyak kehilangan momen berharga, kita banyak kehilangan waktu yang sia-sia ketika cinta sudah hilang. Jadi katanya August Comte, ya karena dia baru patah hati kan, jadi dia nangis-nangis terus, cinta adalah nilai yang paling tinggi dalam kemanusiaan. Nah itu jadi ada gunanya patah hati itu. Dulu saya sempat nulis risalah patah hati, lumayan patah hati bisa jadi buku. Nah, jadi tahun berapa itu ya, zaman aku baru lulus S1. Patah hati beneran, tapi ya bisa jadi buku. Kelihatannya untuk jadi filosof kamu memang harus mengalami patah hati. Iya. Orang jatuh cinta, orang patah hati itu kan terus jadi puitis, pinter bikin syair. Nah itu syaratnya filosof itu harus agak-agak kayak gitu. Atau pinter bikin syair, bikin puisi. Oke, jadi dasarnya cinta dan cinta sesama, pengabdian pada masyarakat. Nanti dari August Comte lah keluar satu istilah dalam dunia etika yang disebut altruisme. Jadi altruisme itu etika, sikap mental yang siap mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Itu altruis. Egoismenya disingkirkan jauh-jauh dan hanya orang lain yang dia pikirkan. Itu altruis. Dan altruis itu yang bisa melahirkan altruisme itu cinta, mahabbah. Orang yang tidak cinta nggak bisa berkorban. Orang yang masih perhitungan berarti belum cinta. Aku cinta padamu tapi kamu balas cintaku ya. Kayak enggak ya aku pindah ke yang lain. Itu sebenarnya belum cinta. Itu masih dagang, masih negosiasi, masih cari senang-senang. Kalau cinta itu tidak ada negosiasi. Aku cinta padamu titik, kamu balas apa enggak masalah.
aku akan tetap mencintaimu, kan gitu. Oh iya, itu unconditional love. Itu the real love. Cinta yang tanpa syarat, itulah yang sejati. Dan itu kan yang digandrungi oleh para sufi besar pada masanya. Hampir semua sufi modus hubungannya dengan Allah itu modusnya cinta. Modus cinta itu berarti tidak usah mikir dirinya. Diriku nggak ada apa-apanya, lenyap. Yang ada hanya yang ku cintai. Kayak kamu sedang jatuh cinta itu loh kan, dirimu sendiri kan lenyap. Kamu nggak pernah mikir dirimu lagi. Beli baju yang kamu pikir pacarmu kan, pacarku cocok gak ya kalau aku pakai kayak gini. Kamu mau dandan yang kayak aku rambutku kayak gini, pacarku seneng gak ya. Selalu pacarmu. Mau makan aja, aku makan nanti terus kebanyakan, terus gemuk, pacarku rela gak ya aku gemuk, kan seperti itu. Yang ada di pikiranmu cuma dia. Yo eman-eman sebenarnya kalau cuma pacar. Kamu naikkan dikit lagi. Kalau pada Allah gitu kan enak. Susah Pak jatuh cinta pada Allah itu. Ya latihan. Allah itu yang maha indah, maha cantik. Kalau kamu suka wajah cantik, Allah puncaknya yang paling cantik. Tidak bisa dibayangkan Pak. Ya diusahakan. Memang berat. Itu kan kayak ceritanya Junaid al-Baghdadi. Junaid ini satu ketika ada seorang perempuan yang suaminya kawin lagi, mengadu padanya. Perempuan ini bilang gini, Junaid, suamiku nikah lagi, nggak terima aku. Jawabannya Junaid, loh, suamimu istrinya berapa? Baru saya sih, tapi sekarang dia nikah lagi. Loh kalau baru satu ya nambah 3 lagi juga nggak apa-apa. Apalagi cuma nambah 1. Perempuannya marah, terus dia bilang, sayangnya kan perempuan di sana itu kan pakai cadar. Kata perempuan itu, sayang wajahku cadaran. Kalau kamu ngerti betapa cantiknya aku, kesimpulanmu gak akan seperti itu. Kalau kamu ngerti betapa cantiknya aku, kamu akan bilang bahwa tidak masuk akal wanita secantik ini kok suaminya kawin lagi. Terus wanita itu pergi. Begitu wanita itu pergi, Junaid langsung pingsan. Murid-muridnya heran, tanya, guru, sampean itu dimarahi perempuan gitu aja pingsan. Katanya Junaid, enggak, aku bukan perempuannya. Aku tiba-tiba merasa seolah-olah yang ngomong itu bukan perempuan itu tapi Allah. Seolah-olah Allah ngomong, kalau kamu ngerti betapa cantiknya aku, hatimu gak akan berpaling kepada yang selain aku. Oh, gitu. Sayangnya katanya Allah, aku tidak bisa membuka tabirku di hadapanmu. Kamu yakin itu, jatuh cinta pada Allah, kan seru. Kamu tiap hari sudah ditemui kan oleh Allah, tapi kan kamunya yang gak serius itu. Allah patah hati luar biasa loh. Kita sudah janjian ketemu sehari 5 kali lah paling enggak. Tapi tiap kali ketemu kamu gak serius, pikiranmu kemana-mana, kamu gak perhatian padaku. Kan gitu kalau jadi Allah kan. Untung Allah gak ninggalin kamu, betapa setianya Allah padamu. Jadi kamu sudah dikasih banyak kesempatan. Bahkan Allah membuka pintunya lebar-lebar. Kamu mau ketemu aku kapan aja boleh, gak cuma 5. Mau ditambah-tambahin jadi 10, 20. Yang sunah-sunah monggo. Pintuku terbuka buatmu. Tapi kan kamunya aja yang gaya. Allah sudah minta kayak gitu, kamu jual mahal. Kalau ketemu males-malesan. Kalau ke kampus saja bajunya rapi, waktu sholat cuma pakai training sama kaos. Bangun tidur ke WC ya pakai training itu, pakai kaos itu. Terus naik sholat ya pakai baju itu. Bayangkan padahal kalau kamu apel kan pakai parfum, pakai itu kan. Ini ketemu yang paling cantik, kamu malah sak-sak. Untung kalau gak tersinggung. Oke, itu sampai opo mau ngomong sampai benar segala. Ya, cinta. Ini karena Agus kamu jatuh cinta, aku sampai di situ. Nah, dari situlah nanti lahir jargonnya positivisme. Love as principle, order as basis, and progress as end. Cinta sebagai prinsip, keteraturan, ketertiban sebagai dasarnya,
dan kemajuan sebagai tujuannya. Oh, ini luar biasa. Bisa kamu jadiin moto. Yang sudah pakai moto ini adalah Brasil. Kalau kamu lihat benderanya Brasil, yang penggemarnya Neymar dan kawan-kawan, itu kan hijau, ada bulatnya kuning, di tengahnya bulat bola itu ada pitanya. Di pita itu ada tulisan order and progress, tertib dan berkembang maju. Jadi itu jadi semboyannya negara Brasil. Dan memang sengaja ngambil dari Auguste Comte. Jadi kalau pakai pedomannya Auguste Comte dalam hidupmu, jadikan cinta sebagai prinsipnya, kemudian kedisiplinan, ketertiban, keteraturan hidup sebagai dasarnya. Karena kalau kamu nggak disiplin, nggak tertib, nggak tertib, itu hidupmu nggak akan bisa maju. Makan nggak tertib, kuliah nggak tertib, hidup nggak tertib. Oh, itu alamat penyakit datang, kuliah nggak lulus, pacar marah-marah tiap hari. Nggak harus order. Setelah order baru kamu bisa progres. Kalau nggak order nggak akan bisa progres. Kalau hidupmu sendiri kacau, kamu nggak akan bisa maju. Dan kemajuan itu, termasuk ketertiban itu, didasari cinta. Karena begitu ada cinta, tidak ada paksaan. Orang akan sukarela melakukan. Nggak ada keberatan. Semua demi dirimu. Kan gitu kalau cinta. Jadi love as principle, order as basis, and progress as end. Nah, itu semboyannya kelompok positivis. Jadi hikmah paling besar yang bisa kita ambil dari positivisme adalah ada satu wilayah dalam hidup ini, yaitu akal dan empiris. Jadikan akal dan empiris itu pijakan awal. Saya selalu bilang, meskipun positivisme sudah banyak dikritik, sehingga kadang-kadang kalau ada apa-apa yang terlalu empiris, kamu kan, alah, jangan terlalu positivistik dong, mikirnya jangan terlalu positivistik. Iya, tapi positivisme rasional dan empiris harus kamu lewati sebagai terminal pertama. Kalau kamu anti-empirisisme dan anti-rasionalisme, kamu nggak akan bisa melangkah ke yang lebih dalam dari itu. Dasarnya. Jadi untuk bisa, jadi modern itu tidak bisa diloncati. Kalau bisa dilampaui, tapi kamu harus melewati modern dulu. Orang tidak akan bisa postmodern sebelum dia modern. Orang tidak akan bisa plural sebelum dia tunggal. Kayak pluralisme agama itu loh. Untuk kamu jadi seorang pluralis, kamu harus jadi seorang muslim sejati. Baru kamu bisa jadi pluralis. Kalau kamu anggap semua agama sama, kamu tidak akan bisa jadi pluralis. Kalau sudah sama ya tidak ada bedanya, sudah nggak jadi plural. Untuk jadi plural kan ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, kan itu plural. Kalau semua kamu anggap sama ya tidak jadi plural, semuanya jadi tunggal. Kamu harus jadi Islam yang sejati, baru deklarasikan saya seorang pluralis, Pak. Semua agama sama, Pak. Loh, kok semua agama sama? Gak jadi plural itu, sama aja. Plural itu kan macam-macam. Terus jadi pahami positivisme, jalankan karena dia salah satu wajah dari kehidupan ini. Pasti dia sendiri kan ngomong, ini reduksi loh ya. Realitas hanya saya lihat dari sisi faktual dan rasionalnya. Ada banyak sisi lain nggak tak lihat. Nah, yang lain yang kritik itu sebenarnya cuma ngomong, kamu kok nggak lihat sisi-sisi yang lain? Kok cuma lihat itu aja, sebenarnya itu aja. Ini masih mending karena dia ngakui dimensinya, wilayahnya. Banyak teori lain yang nggak ngaku, dianggapnya dia ngerti segalanya, dianggapnya semuanya seperti itu.